Halo Halo, sahabat alumni. sahabat alumni. Nah, hari ini kita lagi sama Ketua terpilih Ikatan Alumni SMA Negeri 10. Bang Dr. Dan Joni. sekarang udah jadi SMA Negeri 11 Medan, ya Bang kan? Dr. Joni Marpaung. Iya, nama akrabnya Bang Dr. Joni Marpaung. Tapi lengkapnya panjang loh, Kak. Lebih panjang daripada nama kita nih. Iya. Dr. Joni Marpaung, MKET OG, SPOG. Betul nggak, Bang? SPOG konsultan. SPOG Iya, konsultan. Panjang ya, Kak? panjang. Kalau boleh tahu apa tuh Bang? Ya, itu adalah kalau yang paling depannya itu titel S3 ya. Oh, S3. Sedangkan yang keduanya adalah titel dokter umumnya. Sedangkan MKET OG-nya itu adalah titel magisternya. Sedangkan SPOG-nya itu adalah spesialis obstetrik ginekologi. Maksudnya kalau di Indonesia kan itu adalah spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, begitulah ya. Memang sekolahnya panjang, tua-tua di sekolah lah memang. Sedangkan K-nya itu konsultan. Saya lebih fokus lagi ke bidang namanya feto maternal, yaitu tentang ibu hamil dan penyakit-penyakit ibu hamil, ya. Itu dia memang. Dokter kandungan ya, Bang? Iya, dokter kandungan lah kalau awamnya bilang, kan gitu ya. Kalau awamnya bilang dokter kandungan. Agak langka kali sama kami dengarnya itu Bang. Emang banyak kali sekolah Bang. Oh iya, memang kebetulan kan abang ini kan adalah akademisi ya, sebagai dosen, sebagai pendidik di Fakultas Kedokteran USU ya. Tentu memang mau tidak mau kita mesti sekolah, mesti mempunyai grading pendidikan yang tinggi. Kalau tidak memang tentu sangat disayangkan dosen akademisi tidak mempunyai pendidikan pada level yang paling tinggi, yaitu S3 ya. Dan nanti mungkin ya penghabisan ya, kalau saya punya rezeki ya tentu jadi profesor ya, guru besar. Itu mudah-mudahan didoakan. Iya, supaya nanti alumni SMA Negeri 11 X10 ini makin lebih banyak di bidang akademisi ya, itu dia. Kalau boleh tahu lah Bang, karir Abang pertama kali. Tapi tunggu dulu, Bang. Jadi hari ini kita bakal kupas tuntas seputar Dr. Joni abang kita ini yang kemarin baru terpilih jadi ketua Ikatan Alumni. Nah, hari ini bakal dipandu sama Rani dari Istanbul 2015. Kalau Bang Aulia dari mana? Istanbul 2010. Aulia Azmi. Iya. Ya, jadi kami berdua ini bakal kupas tuntas penasaran dari sahabat alumni SMA Negeri 11 Medan, ex SMA Negeri 10 Medan seputar Bang Joni. Ya, kalau boleh tahu Bang Joni ini Istanbul tahun berapa? Ya, kebetulan saya adalah angkat tamatan tahun 89, 1989. Dia memang. Belum ya? Wah, mungkin kalian belum ada ya. Taman SMA lahir dulu. Iya, tahun 89 lah saya tamat ya. Itu dia. Nah, memang saya kebetulan juga ke SMA kita itu, SMA 10 itu. Itu adalah pindahan. Saya kelas 1 sekolah di SMA di salah satu Kabupaten Tobasa saat ini ya, dulu Taput. Dulu namanya SMA Negeri 1 Narmonda namanya dulu. SMA di Porsche itu kelas 2, kemudian kebetulan orang tua, ya mungkin itulah hebatnya orang tua, supaya mungkin saya punya wawasan, mungkin bisa lebih lebih bersaing ya, dipindahkanlah ke SMA kita, SMA 10 ya, dulu saat ini SMA 11. Iya, SMA 10. Berapa tuh bentuknya dong? Oh, nggak tahu, waktu itu saya sudah kayaknya saya baru tahu 10 tahun belakangan ini ya, 5 tahun belakangan ini itu ya, jadi SMA 11. Sebetulnya secara pribadi memang sangat disayangkan ya. Kenapa mesti berubah kan? Jadi kita agak susah kan, alumni SMA Negeri 11 X10 gitu kan. Kan agak ini juga kita kan. Tapi memang kayaknya semua sekolah itu udah ganti semua Bang, kayak bertambah satu gitu. Tapi enggak, mungkin kalau SMA 1 sampai 5, sampai 7 mungkin enggak berganti ya, sampai 8 enggak berganti ya. SMA 9 mungkin saya enggak tahu, SMA 9. SMA 10, SMA 11, SMA 9 itu karena 10. Iya betul. Kok nggak salah SMA 11 jadi SMA 10 nggak salah. SMA 11 ya. SMA 10 jadi SMA 11. Iya, SMA 11 jadi SMA 10. Iya. SMA 11 yang di Helvetia kan?
Saya nggak tahu ya. Nah, mungkin begitu. Tapi itu nggak usah persoalan lah. Kita bahas sekolah kita aja. Penting lah sekolah. Enggak, itulah. Yang penting SMA kita mesti kita kita tunjukkan bahwa sekolah kita ini bukan sekolah kaleng-kaleng gitu kan. Gitulah. Nah, terus setelah tamat dari SMA Negeri 10 waktu itu kegiatan Abang itu apa itu? Loh, setelah tamat dari SMA Negeri 10 langsung Abang testing masuk GUSU. Ya walaupun waktu itu sebetulnya Abang kan dulu jurusan fisika ya. Oh, fisika. Fisika. Dulu fisika, biologi, Kimia ya Bang ya? dulu ada jurusan fisika, jurusan biologi dan jurusan sosial sama bahasa. Ingat Abang dulu kan? Ada 4. Jadi kami jurusan fisika itu hanya ada 2 kelas. Nah, jadi waktu itu memang kebetulan Abang fisika 1. Jadi di fisika 1 itu memang ya anak siswanya serius semua kan, sekolah istilahnya waktu keluar main-main pun dulu kita itu bahas soal matematika, bahas soal fisika, begitulah. Dan memang waktu awal-awal memang kan anak-anak fisika ini kan sebetulnya lebih difokuskan untuk masuk ke fakultas teknik ya. Ke fakultas teknik. Dan memang Abang itu mau masuk fakultas teknik. Tetapi memang waktu itu ya memang mungkin doa orang tua ya, ibu saya dulu lebih kepingin saya jadi dokter ketimbang jadi masuk ke fakultas teknik. Dulu saya mengambil fakultas teknik di ITB, teknik ITB, dan ternyata doa ibu kita itulah mungkin doa ibu pilihan kedua sebetulnya di kedokteran. Pilihan kedua, pilihan pertama dulu teknik ITB, kita dulu gila-gila Teknik ya Bang? ITB. Kalau boleh tahu Abang ada nomor berapa nih kalau tiba-tiba Paling tua. Abang paling besar? Iya. Abang harapan Iya, jadi waktu itu ibu saya bilang, waktu itu ibu emak Abang itu bilang, ketika dia sakit ya, dia bilang, waduh dokternya baik kali gitu kan. Dia bilang maunya adalah anakku 1 jadi dokter gitulah. Akhirnya semua jadi dokter Bang, hampir semua Bang ya? 3 kami kebetulan, 6 kami berkeluarga, ada 3 yang kebetulan jadi dokter, adik yang nomor 5 sama 6 ya. Itulah, jadi memang pembawa jalan lah mungkin, dan memang doa ibu itu yang mungkin iya kan, jadi sehingga kita lulus itu. Dan memang mula-mula Abang kan dulu suka pelajaran itu matematika, fisika. Tiba-tiba di fakultas kedokteran itu kan mesti banyak membaca kan. Iya. Mula-mula pusing juga membaca. Memang Abang dulu nggak begitu doyan membaca. Sukanya matematik aja gitu kan. Iya, itulah kan. Pas untuk teknik Bang ya? Pas untuk teknik kan masuk pula ke fakultas. Mula-mula bingung juga lo membaca semua ini kan. Waduh, tapi udahlah penyesuaian. Alhamdulillah ya kita bisa menyesuaikan, ya selesai juga gitulah. Berapa tahun Abang menyelesaikan? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Memang dokter lama. Iya lama, 6 tahun. Bahkan sampai sekarang masih terus belajar ya Bang? Iya, memang itulah makanya sekolah aja ya kan. Medicine is long life education katanya kan, bahwa ilmu kedokteran itu adalah pendidikan sampai mati, pendidikan seumur hidup kan. Karena kita memang ilmu medis itu kan setiap saat berkembang ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti tentu kita akan ketinggalan. Itulah dia memang. Itulah sedikit tentang sekolah Abang ya. Terus S2-nya Abang ini? S2 masih dokter ya kan? Iya. Masih sekolah. Iya. Jadi S2-nya sebetulnya kan kalau dokter itu kan ada S1-nya sebetulnya namanya dulu ada sarjana kedokteran. Jadi kalau dokter itu sebetulnya sarjana kedokteran plus profesi. Sebetulnya dia kalau sudah selevel dengan S2. Tetapi karena itu profesi, maka kami mesti ngambil lagi magister itu tadi. MCAT tadi, itu namanya magister kedokteran. Ya mesti ambil juga, dan ngambilnya memang di USU juga. Gitulah dia. Kalau cerita-cerita tentang sekolah dulu gitu kan. Kalau kita flashback lah lagi. Iya. Abang ada nggak sih kenangan manis dulu waktu di sekolah? Memang cemana ya? Memang dulu Abang itu tergolong pendiam. Agak nggak begitu. Ya dulu mungkin istilah anak muda masa kininya kurang pergaulan lah ya. Mungkin begitu. Iya dulu kan kami di kelas itu kan
bagaimana supaya bisa lulus masuk dulu namanya UMPTN kan, UMPTN. Yang jalur apa tuh Bang? Undangan? Tulis. Dulu waktu kami undangan nggak ada. Dulu masih manual semua nih. Pakai tulis. Dulu nggak ada undangan. Pas kami itu nggak ada undangan. Jadi memang semua mau gimana? Betul pintar yang bisa masuk jalur. Gimana supaya bisa lulus gitu kan? Iya. Gitulah memang. Jadi kalau dibilang kenangan memang ya mungkin banyak kenangan ya, namanya anak-anak sekolah ya. Jadi memang ya dulu teman-teman ada yang kalau kita lihat kan ya tapi abang dulu memang yang kata cinta kasih di sekolah itu memang mungkin abang nggak dapat memang. Oh iya. Kalau dulu. Padahal Tapi itu sebentar zaman mau dipotong nih Bang. Tapi sebentar kata dari kisi-kisinya kakak anak SMA 11 juga. Iya. Jadi kenalnya di mana tuh? Kenalnya setelah tamat. Oh bukan di SMA 11. Bukan, kalau setelah tamat. Tahu pacaran di bawah pohon. Oh enggak. Oh enggak. Kenalannya setelah tamat. Abang tamat, dia pun masuk ya kan. Berarti beda abang tamat dia masuk. Berarti Iya. 3 tahun lah. Beda 3 tahun memang usianya dengan Kenalnya di kakaknya. fakultas USU juga. Enggak, kenalnya memang di ini kebetulan dia pindah ke sini. Ini rumah sebelah ini. Oh tetangga. Tetangga sebelah ini. Itulah dia. Dan memang abang duluan tinggal di sini. Kalau diingat-ingat lagi kan itu masa-masa yang apa ya kalau kita bilang masa menuju dewasa, terus kayak pengen tahu banyak hal gitu. Iya. Ada nggak satu kalimat yang jadi motivasi abang dulu? Aku nih harus jadi orang nih gitu. Jadi dari zaman SMA dulu itu. Jadi begini, kan kebetulan abang ini kan datangnya dari kampung ya. Kampung kami itu di kaki gunung itu, ya kan, kampung. Jadi memang orang tua abang itu ayah abang itu memang sudah pesan, kamu itu saya sekolahkan ke kota, jangan bikin malu. Gitu dia bilang kan. Kamu itu anak paling tua, membawa nama orang tua, gitulah katanya ya. Jadi dibilang kalau kamu tidak jadi apa-apa, sekolahmu gagal, dia bilang itu lebih bagus nggak usah pulang kampung. Itu dibilang untuk apa pulang kampung kalau tak bawa apa-apa. Begitulah memang mungkin kami kan Batak ya, kultur Batak itu memang tentara apa gimana? petani. Jadi dia memang Iya. harus sukses anaknya. Iya, begitulah hebatnya. Jadi hebat memang dua-dua. Jadi memang saya memang nggak bisa melupakan ayah dan emak saya itu. Memang luar biasa hebat. Makanya saya begitu. Nah, saya selesai jadi dokter itu, ayah meninggal. Kan gitu ya. Berarti belum sempat nengok nih Bang? Belum sempat nengok. Abang jadi dokter? Sudah, pas saya dilantik. Selesai dilantik, dia pun meninggal. Nah, tapi adik-adik abang masih kecil-kecil waktu itu ya. Memang ya begitulah mungkin bahwa seolah-olah Tuhan itu bilang bahwa ayahmu sudah selesai tugasnya, mungkin begitu ya. Maka untuk selanjutnya dia titipkan adik-adikmu ini kepadamu, di pundakmu, begitu kan. Jadi abang ambil alih mungkin begitu. Dan ibu abang itu dulu jual nasi. Bukan di kebetulan kan kampung kami itu lintasan. Di Papua masuk ke dalam itu ada enggak lintasan. Kalau kalian mau tahu Inalum ya. Yang tembus ke apa itu yang kayu. Iya, tembus ke Indorayon lewat itu. Itu kan jalan lintasan kalau ada bus-bus mau ke Kanopan, mau ke Rantu Papat. Makanya dulu sunyi kan. Jadi kalau bus-bus itu kan siang-siang lewat ya singgahlah di rumah kami makan gitu kan. Jalan lintas itu Bang? Iya, jalan lintas, tapi jalan lintas sunyi kan. Itulah ibu saya. Jadi memang itu. Nah, kemudian setelah saya tugas di puskesmas, ibu saya pun 5 tahun jaraknya dengan ayah kami. Ibu saya pun sakit, meninggal juga. Ya mungkin Allah bilang itulah yang terbaik ya. Tapi saya waktu itu memang mesti kuat bahwa mungkin ibu saya sudah nitipkan adik-adik saya ini buat saya, itu aja. Jadi memang kalau dipotong, abang ini kalau nggak adiknya satu lighting sama saya juga Bang, adik abang kan? Iya, mungkin ya yang perempuan ya. Iya. Adik abang ini. Iya, dan memang alhamdulillah. Pintar di sama-sama itu. Iya. Pindahan juga. Iya, pindahan kelas 2 kelas 1 semester 2 ya. Pindahan. Iya. Garis keturunan. Memang ada gen ya. Dan memang alhamdulillah memang adik-adik abang itu tidak
tidak susah untuk dididik ya. Dan mereka juga mau, alhamdulillah mereka mau, jadi kita nggak susah untuk mendidiknya, dia bisa ambil jalannya, kita hanya mendukung dan menyokongnya gitu aja. Jadi memang ya itulah memang sekilas tentang kami ya, tentang kami itulah. Jadi kalau diingat ya ibu saya, ayah saya itu, ayah kami itu memang sedih lah. Jadi memang saya sebagai anak paling tua mesti mengambil alih tanggung jawab untuk mendidik adik-adik ini. Begitulah memang. Dan alhamdulillah memang semua adik-adik abang itu cuma satu lah kali ya, nomor 2 nggak kuliah di USU. Semuanya kuliah di USU. Di USU semua. Iya, USU ada yang ekonomi. Ada yang satu enggak SMA 11 semua. Ada 2 yang enggak SMA 11, tapi yang dokter pokoknya SMA 11 semua. Iya, SMA 11 semua. Jadi yang ada yang pertanian ya. Ada yang ekonomi. Itulah memang. Begitu. Dan alhamdulillah USU jadi enggak terlalu mahal biayanya, enggak mahal biayanya ya kan. Itu alhamdulillah ya. Luar biasa ya. Bang Aul pasti juga udah punya kenangan yang manis juga nih. Jadi tuh Bang teringat nikah sama kakak tahun berapa? Abang menikah dengan kakaknya tahun 2001. Wih, lama Bang. Lama, usia 30 tahun Abang. Itu kalau biasa kalau orang eksak itu Bang, dia fokus dulu karir. Terus kalau cerita-cerita yang kakak alumni SMA 11, adik-adik abang juga alumni SMA 11 iya. kan? Berarti ini kita tergabung di ikatan alumni ya Bang? Iya. Kalau cerita-cerita nih, abang ini kan baru terpilih jadi ketua ikatan alumni. Iya. Sebenarnya tujuan ikatan alumni itu apa Bang? Jadi sebetulnya ketika 5 tahun lalu itu datanglah adik-adik teman-teman juga waktu itu masih mengundang lah untuk ikut Mubas waktu itu nggak salah di Unimed ya. Sebelum ini ya Bang? Iya, sebelum ini di Unimed. Iya, Serbaguna kan. Tapi waktu itu abang akibat kesibukan, sebetulnya waktu itu sudah ditawarkan juga sama abang oleh sebagian untuk jadi ketua, tapi abang bilang, aduh saya masih sibuk gitu kan, saya belum bisa gitu ya. Nah kemudian datang juga adik-adik itu membuat forum pengajian, kalau nggak salah namanya forum silaturahmi alumni ya. Nah abang diminta duduk jadi penasehat, ya oke lah, jadi penasehat nggak apa-apa lah, nggak terlalu sibuk kan. Nah itulah. Nah jadi memang. Nah kemudian setelah 5 tahun selesai, yang lalu kepengurusan yang lalu itu datang lagi adik-adik itu, abang-abang itu juga ada abang-abang kita, adik-adik dan kawan-kawan minta supaya mau jadi ketua ikatan alumni. Waktu itu abang tolak juga, aduh ini amanahnya bebannya berat sekali jadi ketua kan. Bayangkan itu kita alumninya banyak, nanti kita tidak amanah jadi dosa, jadi fitnah. Jadi tapi mereka nggak putus asa, datang lagi berkali-kali. Ada datang sampai ke rumah abang kan, bang abang aja lah begini. Tapi jadi gitu dalam abang hati abang. Dulu lah ini ceritanya Bang ya. Kok sombong kali lah awak ini kan, sombong kali lah awak ini tak mau ya kan, ya sudahlah. Tapi dengan ketentuan kalau saya jadi ketua, kalian mesti bantu karena kalian bisa tahu waktu saya nggak banyak. Mereka bilang siap membantu. Ya udah kalau siap membantu nggak apa-apa lah. Yang penting kita sama-sama, ikatan alumni kita bangun sama-sama. Dan memang waktu itu abang bilang bahwa memang yang paling utama adalah dengan adanya ikatan alumni ini, mudah-mudahan silaturahmi kita semakin baik bersama alumni. Itu yang paling utama dulu kan? Itu tujuan utama. Iya, tujuan utama kita. Yang kedua, saling mengenal ya, Bang. Kita saling mengenal dan bisa menghimpun kekuatan alumni ini yang begitu banyak, ini begitu besar anggotanya, ada se-Indonesia, bahkan mungkin ada di luar negeri. Kalau semalam saya ingat-ingat mungkin ada semua alumni itu ada 30.000 ya. Sebentar Bang, kalau dipotong, dasarnya orang tuh nuntut apa kan? Begitu banyak ribuan ini, kenapa orang tuh tiba-tiba getol milih Bang itu? Nah, kan tuh? Memang abang tidak mungkin memuji abang gitu ya, tidak mungkin menilai abang. Tapi kalau menurut mereka sih katanya bahwa abang itu bisa masuk kemana saja gitu kan. Ya mungkin nggak tahu deh, mungkin penilaian teman-teman mungkin ya. Ada sisi positif, ada yang iya mungkin begitu ya. Abang emang
dikenal humble sama semua kalangan. Mungkin lah ya. Track recordnya waktu sekolah bagus. Bagus. Itu aja lah ya. Walaupun pendiam pemalu. Nah, itu Gini Bang, jadi Bang Aul, biasanya kita nih kalau misalnya mau jadi ketua atau apapun itu biasa kan ada tujuannya nih Bang, atau motivasinya. Sebenarnya kalau motivasinya dari Bang Dr. Joni ini sebenarnya apa mau jadi waktu itu kepikiran mau jadi ketua gitu? Nah, sebetulnya kalau motivasi pribadi mungkin tidak ada ya. Motivasi pribadi saat itu belum ada. Bahwa yang terbayang waktu itu, wah ini bakal melelahkan ini, memimpin ikatan alumni yang notabene tidak mempunyai tidak mempunyai sumber dana. Iya. Kan kalau organisasi itu kan mestinya ada dana supaya jalan. Ini makanya bilang inilah mungkin kepiawaian kita nanti, bagaimana kita bisa menghimpun dana alumni. Bagaimana dana alumni ini bisa kita himpun? Tentu kita mesti membuat kepercayaan, mesti membuat kegiatan yang positif buat alumni dan tentunya buat masyarakat luas. Kalau kita sudah buat kegiatan yang positif dan kita bisa membuat trust, kepercayaan daripada alumni, saya yakin bahwa alumni-alumni itu tentu akan mau menyumbangkan sedikit penghasilannya, atau yang semalam kalau kita di Mubes, pendapatannya, bukan hanya pendapatnya, kan gitu ya. Jadi maka waktu itu muncullah visi Abang, bahwa visinya adalah bagaimana supaya visinya alumni SMA 11X10 ini untuk Indonesia. Itulah visinya, karena memang kita ada se-Indonesia. Bagaimana alumni-alumni SMA 11 ini mempunyai peran yang baik untuk membangun Indonesia, bukan hanya Medan, bukan hanya tapi Indonesia. Karena alumni udah terbagi dari Sabang sampai Merauke. Iya, kalau kita lihat semua profesi ada, mulai dari yang paling bawah mungkin ya, katakanlah mungkin buruh, katakanlah polisi, katakanlah pendidik, katakanlah dokter, pengusaha, bahkan jenderal ada, ya kan? Ada jenderal, itu ketua dewan penasihat kita saat ini adalah jenderal, ya. Berarti bisa next talk show podcast kita ini sama beliau ya? Iya, mudah-mudahan nanti setelah ini kalian bisa bincang-bincang dengan abang kita itu. Mudah-mudahan abang kita itu ada waktu untuk kalian lakukan wawancara begini ya. Nah itu dia. Jadi dan setelah itu memang motivasi abang adalah bagaimana supaya potensi alumni ini bisa kita satukan sehingga muncul kekuatan, sehingga nanti tujuannya apa? Yang kuat membantu yang lemah, yang mampu membantu yang kurang mampu, kan? Yang belum beruntung bisa membantu yang beruntung membantu yang belum beruntung, gitu aja. Jadi nanti kan sebagai contoh, kita di bulan puasa ini kan kita ada kegiatan bantuan sosial, santunan anak yatim dan yang kurang mampu ya. Ini terdekat dua programnya. Iya, inilah di bulan puasa ini. Mudah-mudahan alumni kita mau membagikan rezekinya kepada tim yang sudah kita bentuk untuk menghimpun dana bantuan untuk yang kurang mampu ya. Kebetulan dikomandoi oleh Adinda Julkarnain Sinaga ya. Dan selama ini memang sudah ada ya kerjasama forum silaturahmi alumni dengan ikatan alumni. Mudah-mudahan ke depan akan semakin baik ya. Dan banyak kegiatan mungkin akan kita buat, mungkin demikian. Kalau boleh tahu koordinasi kita tentang sama SMA 11 ini Bang kayak mana Bang? Kontribusi ya. Kontribusi kita ini ya. Nah, ke sekolah itu. Memang ya itu dia tadi, bagaimanapun tentu sekolah itu akan lebih baik kalau ditopang oleh alumni-alumninya. Iya. Nah, misalnya tentu kan alumni-alumni kita sudah banyak di mana-mana. Misalnya sekolah butuh apa? misalnya butuh bangunan. Misalnya butuh bangunan fisik. Tentu kita kan bisa minta bantuan dengan alumni-alumni kita yang memang kebetulan mungkin di pemerintahan ya. Nah, misalnya ya macam abang dokter kan, mungkin nanti kita bisa bantu misalnya katakanlah macam donor darah kan, dan selama ini sudah kita lakukan itu. Ada juga organisasi apa tuh? Dokter remaja apa? Mana tahu abang itu bisa. Oh, bisa ada, dan memang sudah pernah abang ikut untuk ini. Ekstrakurikuler. Iya, dokter remaja itu meminta abang untuk memberikan kuliah ya sama adik-adik itu memang. Kalau orang itu bisa merangkul abang ini, iya dapat ilmu gratis. Iya, mudah-mudahan, dan asal mau saja, asal mau dan buat waktunya. Dan
Dan bukan hanya abang yang kedokteran kan, alumni Iya, kita banyak banyak, ya, Bang. banyak ada yang ada yang saat ini juga kepala rumah sakit COVID di Batam ya. Ada juga yang jadi ahli anestesi, ahli kandungan pun ada, bukan hanya abang ya kan, ahli kandungan. Ada juga yang spesialis paru dan pernapasan, ada spesialis penyakit dalam, banyak alumninya. Macam adik abang juga saat ini sedang ngambil spesialis penyakit dalam. Yang teman si Aulia tadi satu angkatan ya. Nah, itulah dia memang. Ada untuk sahabat alumni itu apa ya, kontribusi kita ya Bang ya. Iya. Yang harus kita kasih untuk sekolah. Iya, kita, iya. Kasih proses-proses kita sampai bisa jadi orang Karena kayak gini sekarang. sekolah kita ini yang hilang entah kemana kan gitu banyak nih bang. Nah. Saya nggak terangkul bang ya kan. Jadi memang Dia entah kemana dia. enggak, memang itulah tujuan kita. Tujuan kita. Sebetulnya yang berhasil pun belum banyak kok yang ngumpul. Belum banyak yang berhasil, masih banyak juga yang belum ngumpul kan. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita buat nanti apa namanya? Operasi gitu bang. Kalau koperasi itu kan tentu untuk mencari dana, untuk membantu alumni dulu, untuk membuat kas alumni sehingga nih kalau sudah terkumpul dana bisa kita buat kegiatan-kegiatan yang lebih efektif lagi. Positif kali program ini. Oh iya, mudah-mudahan itulah. Makanya kita bilang, makanya adik-adik pun yang ikut di dalam kepengurusan alumni mesti ikut aktif. Iya. Karena tidak mungkin hanya seorang ketua bisa membuat, nggak bisa, mesti dibantu. Itu dia ya. Mudah-mudahan nanti, dan itulah pesan kita kepada semua alumni, ayolah sama-sama kita jadikan organisasi ini wadah kita untuk bersilaturahmi, untuk bersosialisasi ya, untuk mengabdikan apa namanya, mengabdikan katakanlah kemauan dan kemampuan kita di dalam membantu alumni yang belum mampu, mungkin begitu ya. Iya Bang. Kalau itu tadi kan closing statement untuk sahabat alumni. Iya. Kalau closing statement abang sendiri untuk adik-adik yang masih sekolah ini Bang. Oh iya. Jadi begini, kalau closing statement untuk adik-adik yang masih sekolah, bahwa ingatlah tadi kan dikatakan bahwa sekolah kita sekolah di kampung-kampung ya. Iya, masih pinggiran. Sebetulnya Allah itu yang Maha Kuasa, Allah itu menciptakan kita sama. Iya. Manusia itu diciptakan sama, tidak ada bedanya. Kita punya otak, punya jantung. Yang beda itu adalah mungkin di kemauan. Ya kan, kemauan dan visi hidupnya apa gitu ya. Mau dimanapun kita, kalau kita punya kemauan pasti bisa. Dan ingat, kita itu kalau kita dilahirkan miskin itu bukanlah salah orang tua kita. Tapi kalau kita sudah dewasa, sudah hidup miskin, itu adalah salah kita. Iya. Itu ya. Jadi makanya kalau kita dilahirkan miskin, itu bukan salah orang tua kita, bukan salah orang tua kita melahirkan kita hidup miskin. Memang itu ininya. Tetapi kalau kita sudah hidup disekolahkan, kita tetap miskin, itu kesalahan kita. Berarti kita tidak bisa merubah hidup kita. Kita tidak memotivasi hidup kita untuk berubah ya. Jadi kepada adik-adik mau dimanapun sekolahnya ya. Dan ingat, tidak ada bedanya kok. Kalau kita memang punya kemauan, yang alumni SMA 11, alumni SMA di kampung-kampung, alumni itu sama semua. Tidak ada beda. Ya? Yang penting kemauan. Dan kalau memang hasil itu mau jadi orang, iya. Dan emas itu di mana-mana akan jadi emas. Mau dimanapun tetap emas dia ya. Jadi nggak usah takut mau sekolah di mana. Itulah motivasi abang ya. Dan memang itu satu lagi bahwa apa namanya, buat adik-adik yang mungkin sudah kelas 3 SMA, pandai-pandailah melihat jurusannya, karena kan gini loh, karena melihat dokter itu enak, semua mau jadi dokter, padahal salah. Banyak profesi lain, seniman, ya, arsitek, semua bagus. Jadi pengusaha juga bagus kan. Bahlah jadi pengusaha lebih enak. Ada Pak adik-adik kita yang adik-adik abang itu yang jadi pengusaha enak hidupnya kan. Pengusaha. Jadi kalau jadi pengusaha ini kan sekolahnya nggak lama. Yang penting dia gigih, dia mau punya keberanian. Kalau macam abang ini kan sekolahnya terlalu lama kan. Sekolah lagi. Kok jadi berapa tahun abang total ngabisin sekolah tuh? Wah, nggak tahu kita, banyak lama sekali. Setelah abang jadi dokter kan,
di puskesmas 4 tahun, habis itu sekolah ngambil spesialis lagi 4 tahun. Setelah itu jadi dosen, sekolah lagi ngambil S2 setahun 2 tahun, walaupun sambil bekerja ya. Habis panjang memang. Memang sekolah aja lah memang. Nah, itulah dia. Dan kayaknya profesor tembus nih abang di bentar lagi nih. Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kalau berkat didoakan semua mungkin bisa. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir ini bang, harapan abang untuk kepengurusan alumni ini apa lah bang? Ya, memang tentu kita menyusunnya ini sudah dengan tim ya. Kita susun walaupun memang terus terang abang pun sebetulnya tidak kenal semua kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya jadi ketua ikatan alumni semakin lebih banyak mengenal adik-adik. Dan ketika kita alhamdulillah macam inilah kan kita ini bincang-bincang begini, abang jumpa adik-adik yang punya inovasi ya, dan abang yakin makanya di kepengurusan itu kan kita masuk ke banyak yang muda-muda dengan tujuannya apa? Bahwa yang muda-muda itu lebih cerdas, lebih brilian, lebih inovatif ya. Iya, mudah-mudahan kepengurusan yang kali ini lebih baik dibanding yang lalu. Mudah-mudahan kepengurusan yang kali ini lebih mempunyai makna buat semua alumni, buat sekolah kita, ya kan? Dan mudah-mudahan dengan adanya alumni ini, dengan adanya kepengurusan ikatan alumni ini, ikatan alumni kita lebih lebih mendunia, ya kan? Lebih mempunyai itu ya. Iya, nilai tambah lah buat bahwa sekolah kita adalah bukan sekolah kaleng-kaleng. Iya, bukan sekolah Malpinas ya kan? Tahu Malpinas ya? Apa itu, Bang? Mandala Pinggiran Perumnas ya kan? Gitu kan? Dulu kan gitu. Jadi sekolahnya di mana? Oh, sekolahnya di Malpinas katanya kan? Mandala Pinggiran Karena dulu kan banyak Sedih hati dulu. Tapi kan walaupun Malpinas tapi hasilnya nasional kan gitu ya. Gitu dia. Ya, jadi sahabat alumni, hari ini kita udah bincang-bincang sama Abang Dokter Joni Marpaung. Oke. Yang saat ini udah terpilih jadi Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 11 Medan. Harapan besar Bang Joni tadi untuk pengurusan supaya bisa lebih baik lagi, terus bisa bersinergi. Iya. Karena nggak mungkin bisa satu pengurusan itu cuma ketua aja tanpa disokong. Betul. Bang Aul? Betul. Oke, Dan banyak kali ilmu yang udah kita dapat dari dokter ini, walaupun cakapnya cuma sebentar nih kan? Iya, masih banyak lagi yang mau kita ambil. Ya, mudah-mudahan. Betul, lain kali bisa kita ini ya. Iya, sampai jumpa lagi di next bintang tamu yang hebat-hebat dari alumni SMA Negeri 11 Medan ya kan Bang Aul? Betul. Terima kasih udah tonton video ini. Jangan lupa subscribe, And like, komen, dan share ke semua kawan-kawan sahabat alumni. Oke, sampai di sini dulu. salam alumni.